Struktur sosial adalah salah satu elemen tatanan sosial. Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa vertikal atau horizontal. Terdapat definisi tentang struktur sosial yang dirumuskan oleh Suharjono Sukanto. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Ciri-ciri struktur sosial: 1. Muncul pada kelompok masyarakat. 2. Berkaitan erat dengan kebudayaan. 3. Dapat berubah dan berkembang. Fungsi struktur sosial: 1. Fungsi dan identitas. 2. Fungsi kontrol. 3. Fungsi pembelajaran. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial atau makhluk ekonomi. Adapun beberapa para ahli yang mendefinisikannya, yaitu pertama, Hudson Erlandis mendefinisikan institusi sosial sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Kedua, Suharjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, Hartono, institusi sosial sebagai sistem relasi dalam masyarakat yang mendukung berbagai nilai prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. 4. Peter Lieberger, institusi sosial adalah sebagai serangkaian prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia atau ditekan dan dipaksa oleh pola tertentu. Ciri-ciri institusi sosial. Adapun beberapa karakteristik yang menggambarkan makna dari institusi sosial. Karakteristik ini mempermudah kita untuk lebih dapat mengklasifikasikan permasalahan yang berkaitan dengan institusi sosial. Berikut merupakan ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, pembentukan institusi sosial dilatar belakangi adanya persamaan tujuan. Yang kedua, semua yang ada dalam institusi telah diatur dan terikat oleh norma dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, segala bentuk pola pikir, penyelesaian masalah dan juga pembentukan kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan kemasyarakatan. Yang keempat, memiliki tingkat formalitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan semua tindakan dan pola interaksi sangat terikat oleh aturan. Yang kelima, dalam melaksanakan tugasnya, sebuah institusi telah dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Yang keenam, memiliki aturan dan norma yang tertulis dan tidak tertulis. Yang ketujuh, institusi yang didirikan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi terbentuknya. Yang kedelapan, keberlangsungan dari organisasi reaktif berjalan tetap. Yang kesembilan, memiliki struktur organisasi yang jelas. Fungsi institusi sosial. Secara umum, institusi memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi manifest adalah fungsi yang didasari dan menjadi harapan bagi masyarakat. Yang kedua, fungsi laten merupakan fungsi yang tidak didasari dan bukan menjadi tujuan utama. Fungsi laten merupakan fungsi yang ada tetapi tidak tampak dan tidak diharapkan oleh banyak orang. Upaya pencegahan terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi seperti konflik, anggapan negatif masyarakat, penyimpangan, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat adalah salah satu bentuk dari tatanan sosial. Kita tahu bahwa sebagai makhluk sosial, kita hidup di dalam tengah-tengah masyarakat.
Sebagai individu, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari ketergabungan kita di dalam tengah-tengah masyarakat. Dengan bergabung di dalam tengah masyarakat artinya dengan mengembangkan hubungan sosial dan individu lainnya, maka aspek kemanusiaan kita menemukan bentuknya. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka, yang berarti ikut serta, partisipasi atau musyawaraka, yang berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society, yang sebelumnya berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Pendapat sejenis juga terdapat dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masalah karangan Abdul Syahni. Dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak dalam bahasa Arab, yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama, dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia. Kemudian materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Nah, dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Kemudian, secara rinci, ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nah, diantaranya sebagai berikut. Pertama, karena adanya kaidah-kaidah yang tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, karena adanya kaidah yang kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan. Ketiga, karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat dan karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata. Kemudian, fungsi pengendalian sosial. Koen Jaraningrat menyebutkan beberapa fungsi pengendalian sosial, diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Kedua, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Ketiga, mengembangkan rasa malu. Keempat, mengembangkan rasa takut. Dan yang kelima, menetapkan sistem hukum. Nah, itulah materi mengenai pengendalian sosial. Terima kasih.